Selamat siang, selamat datang ya. Welcome di program pembinaan Kementerian UKM 2020 ya. Nah, buat teman-teman sebelum dimulai sesinya, sebelum saya sharing, saya ucapkan selamat datang. Ya, saya mau memberikan beberapa highlight. Yuk, siapkan catatannya ya. Siapkan notes-nya ya. Saya mau memberikan beberapa rules of the game ya. Ini adalah peraturan yang langsung dari Kementerian UKM ya. Peraturan ini wajib untuk kita ikuti. Kenapa? Karena peraturan ini adalah kewajiban kita sebagai peserta ya. Meskipun gratis, kita harus mengikuti rules of the game. Yuk, catat ya teman-teman ya. Ya, catat ya. Catatan yang pertama adalah teman-teman tidak boleh meng-unmute mic-nya, tidak boleh bersuara karena akan mengganggu peserta yang lain. Nanti kita akan ada satu hari khusus yang Anda semua boleh unmute. Ya, akan ada sesi. Nah, yang kedua, teman-teman, silakan ditulis. Tanya jawab akan diberikan pada saat sesi tanya jawab. Sekali lagi, tanya jawab akan diberikan untuk sesi tanya jawab. Spare waktunya bakal gede, bakal banyak. Jadi teman-teman semua tenang, sesi tanya jawabnya bakal panjang. Saya terbiasa menjawab 40-50 pertanyaan. Jadi tenang, jangan khawatir, semua akan saya bantu jawab. Yang ketiga, rules of the game-nya ya. Teman-teman tidak boleh chat. Sekali lagi, tidak boleh chat sebelum diizinkan chat. Saya ulangi teman-teman, tidak boleh chat sebelum diizinkan chat. Karena kalau Anda chat, itu mengganggu teman-teman yang lain memperhatikan layar, terdistraksi. Nah, itu dia tuh Mbak Fatimah, langsung bilang teks. Itu langsung mengganggu. Jadi, teman-teman yuk, karena kita yang melihat 20 provinsi, mohon jangan chat dulu ya, jangan chat dulu. Berikan teman-teman konsen dan fokus, kita mau serius karena materinya padat, materinya panjang, jadi pastikan Anda semua memperhatikan dengan baik ya. Oke, Mbak Fatimah tes lagi tuh. Nanti mohon Mbak Ulfi, Mbak Ulan tolong video chatnya dimatikan dulu. Nanti teman-teman chat akan dibuka ya, tenang aja, chat akan dibuka ya. Lalu rules of the game berikutnya adalah kita sepakat dengan Kementerian UKM, jadi materi dan recording tidak ada, ya. Kenapa? Karena kembali lagi teman-teman, nah ini Mbak Ulfi adalah panitia. Kalau beliau yang chat itu nggak apa-apa, karena panitia ya. Teman-teman, sekali lagi, karena program ini ya, karena program ini adalah program yang program mahal, program serius, diinisiasi oleh negara, Kementerian UKM dengan biaya yang premium sekali. Jadi teman-teman, kami sangat rekomendasi untuk, bukan rekomendasi ya, wajib untuk hadir on time, sediakan waktu. Kami dari Kementerian UKM, dari Etnovet, dari PT Etnovet, dari Madindo, ya, kami akan memprioritaskan untuk Anda yang memprioritaskan materi. Ya, jadi buat teman-teman semua, tidak ada file recording, sekali lagi, tidak ada pengulangan, tidak ada materi. Jadi buat Anda yang ingin dapat materinya, ya ingin recordingnya, wajib hadir on time. Ya, kembali lagi, ini gratis, tetapi bukan berarti jadi murahan. Sekali lagi teman-teman, ini gratis, bukan berarti murahan. Ya, jadi buat teman-teman semua, kami sangat merekomendasi untuk standby on time. Kita akan belajar sama-sama untuk komit. Kita akan belajar sama-sama untuk komit. Oke, teman-teman ya. Sebelum saya mulai, ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, saya mau cek slide dulu. Jadi sebentar, saya mau tes slide. Saya masukin slide-nya. Oke, yes, alright. Oke, teman-teman jangan chat dulu ya. Oke, selamat datang di materi yang pertama. Selamat datang di materi awal. Ini adalah materi penting untuk Anda semua mempelajari 8-9 hari program camp. Kalau saya pribadi mungkin menamakan ini seperti camp. Camp 1 bulan penuh, Anda akan belajar, dididik, dibina, disupport, bahkan diberikan jasa coaching pada saat sesi, sehingga Anda menang banyak ya. Anda menang banyak. Kalau ada pertanyaan, chatnya di grup WA aja ya. Oke, tapi kalau untuk pertanyaan setelah sesi, ya kalau pertanyaan teknis silakan tanyakan di grup WA. Kalau pertanyaan setelah sesi, silakan ditanyakan setelah pertanyaan session dibuka ya. Nah,
Teman-teman dicatat, saya akan mengingatkan terutama ada yang baru hadir, program ini diadakan Senin dan Rabu. Catat teman-teman, Senin dan Rabu jam 13.00. Hari ini lebih awal karena ada pembukaan dari Ibu Sari, Deputi Kementerian UKM. Ya, tetapi untuk selanjutnya, untuk berikutnya, Senin Rabu jam 11.00 sampai 14.30. Jadi buat teman-teman semua, sediakan waktu Senin, Rabu. Ya, jadi buat teman-teman semua, yuk kita komit. Dan saya mau kasih good news. Kalau Anda yang komit rutin, nanti akan dipilih sama Kementerian UKM, ya. Tuh, Senin, Rabu 13 ya sampai 14.30 dari Mbak Ulfi, panitia dari Etnovet Kementerian UKM. Buat Anda yang rutin, Anda akan dapat reward untuk bisa ikut program berikutnya, ya. Tapi rewardnya pun harus dipilih sama Kementerian UKM. Program rewardnya itu ada program training yang harga trainingnya 15 juta, teman-teman. Ini camp 3 bulan. Enak banget, menang banyak. Aduh, bersyukur teman-teman punya Kementerian UKM yang memprovide program pembinaan, ya. Nah, saya mau kenalan dulu teman-teman. Nah, saya background-nya sebelum saya berbisnis, saya bekerja dari tahun 2008 sampai 2011. 3-4 tahun saya bekerja di satu perusahaan marketing research di Inggris. Saya bekerja untuk area brand, digital marketing, ya, research, branding, business development. Saya lama pegang Coca-Cola, P&G, saya lama pegang Unilever, Hutchison Tree, juga Yahoo, beberapa brand yang banyak bermain di dunia marketing di Indonesia. Nah, tetapi memang karena saya pada saat itu bekerja itu kayaknya padat banget, kayaknya diporsir sekali, sering banget pulang jam 12 malam, jam 2 pagi ya. UKM jauh lebih enak teman-teman. Pada saat saya bekerja, saya kadang-kadang nggak pulang, bahkan pernah tidur di kantor. Teman-teman bayangin ya, saya pernah pulang jam 5 pagi. Tapi saya menyadari karena saya mencintai marketing, saya kuliah di FEUI Marketing Management, saya selesai ambil bekerja di perusahaan marketing research, saya sikan kalau saya bantu untuk perusahaan gede, maka perusahaan gede bakal makin gede. Kebayang nggak teman-teman? Perusahaan besar bakal makin besar. Tetapi kalau saya membantu UKM, saya bersyukur bisa membantu UKM yang lagi grow up, makin grow up. Yang lagi bertumbuh, makin bertumbuh. Nah, oleh karena itu saya membangun bisnis. Saya 9-10 tahun berbisnis online. Oleh karena itu, saya diminta sama Kementerian UKM bersama Sata, founder Etnovet juga, Mbak Ulfi, Mbak Ulan, Mbak Ros, itu adalah tim Etnovet yang membantu Kementerian UKM, terutama menyediakan program ini. Kami punya experience selama 9-10 tahun berbisnis macam-macam, Bapak Ibu. Dari jasa, IT, percetakan, makanan, kuliner, bahkan jual kue lebaran, keripik, jualan skincare, jualan suplemen, herbal, jilbab, ya jasa. Jadi kami berpengalaman menurunkan beberapa produk, membangun 11 unit bisnis, jualan macam-macam. Jadi kalau orang bilang, kalau orang Jakarta, Betawi bilangnya, Palu gada, apa lu tanya, gua ada. Ya mungkin ada di antara Anda yang sama seperti saya. Saya jualan keripik dan dimsum. Oh iya, saya jualan franchise ya, dimsum, saya juga jualan ayam geprek, teman-teman, ya sampai punya 5 resto gitu ya. Kami bisa menjual 1.000 pieces dalam 2 hari, membangun 10 agen dan 50 reseller. Lalu jualan kue lebaran, 8.400 toples dalam 17 hari, menghasilkan omset senilai 500 000 2 hari, 2 minggu ya. 2 hari jualan 3.000 pieces, waktu itu keripik. Lalu kami jualan produk IT, website. Kami punya 3.000 klien di 20 kota, di 5 negara. Kami juga jualan produk percetakan, ya. Kami bersyukur sekali, alhamdulillah sekali, bisa menjual lebih dari 100.000 pieces, ya. 8 miliar menjual di 18 negara. Dan yang menarik semuanya via online. Kami nggak ada toko, tapi kami punya kantor. Saya punya beberapa kantor di Jakarta, lalu pernah di Bogor juga, dan juga di Bandung. Tetapi karena era pandemi, Bapak Ibu semua, offline itu terpengaruh. Oleh karena itu kami banyak berfokus di dunia online. Nah, fokus kami di dunia online itu yang kami ingin bantu ke rekan-rekan semua, ke Bapak Ibu semua. Saya berdoa, kami berdoa, semoga program ini bisa menolong Anda untuk bisa menghasilkan income dari jualan online, bisa menghasilkan omset berlipat-lipat dari bisnis yang Bapak Ibu jalankan, ya. Nah, kita akan mulai teman-teman, tapi sebelum mulai, yuk
Teman-teman jangan lupa saya beri waktu selama 2 menit, yuk, saya beri waktu selama 2 menit. Ini adalah kewajiban. Silakan teman-teman simpan nomor Mas Ardi. Mas Ardi itu sudah diutus sama Kementerian UKM ya. Beliau adalah partner Kementerian UKM yang diutus untuk mereminder. Tugas Mas Ardi cuma satu, mereminder materi, mereminder topiknya apa, mereminder supaya teman-teman tidak terlambat. Yuk, saya beri waktu selama 2 menit, simpan nomor WA Mas Ardi di 0813 8431 5628. Ketik UKM, nama lengkap, kota. Yuk, silakan WhatsApp sekarang. Saya beri waktu 1 menit aja ya, jangan 2 menit lama ya. 1 menit. Oke, saya sambil minum ya teman-teman, boleh siapin minum ya, siapin catatan ya. Sudah save WA? Oke ya, sip. Kalau sudah teman-teman ya, saya akan lanjut ke materi ya. Oke. Nah, program ini kebetulan kami juga punya program namanya program Academy Reseller, membantu teman-teman untuk bisa menghasilkan income dari jualan online. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah hadir juga di Academy Reseller. Bedanya apa Mas sama Kementerian UKM? Kalau di sini programnya disupport sama Kemenkom. Jadi materinya di-customize buat UKM. Nah, hari ini saya mau tanya ke teman-teman semua. Jawabnya dalam hati ya. Jangan jawab di chat ya, jangan jawab di chat. Siapa di sini yang mau omset meningkat cuma modal HP ya? Siapa di sini yang mau omsetnya meningkat cuma modal pakai handphone ya? Karena modal pakai handphone aja itu powerful banget loh teman-teman. Beneran. Modal pakai handphone itu powerful sekali. Tapi Mas, saya gaptek. Tapi Mas, saya belum jago jualan online. Saya sibuk, Mas. Saya sibuk ngurusin dagangan saya sibuk ngurusin toko saya sibuk ngurusin masakan saya, kuliner saya, kue saya. Saya nggak tahu caranya, Mas. Saya gaptek, belum jago jualan online, saya sibuk, saya nggak tahu cara. Nah, mungkin banyak di antara Anda yang mengalami ini. Dan wajar, ya, nggak apa-apa. Ora popo, ya, nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Justru karena Anda gaptek, justru karena Anda lagi padet, ya, belum tahu caranya, Kemenkop memberikan program ini. Jadi bersyukur banget Kementerian UKM memberikan pelatihan ini, ya. Faktanya seperti ini, teman-teman. Semua lapisan masyarakat sudah mulai terbiasa dengan online. Artinya banyak di antara mereka yang sudah mulai bermain di online. Ya, potensinya makin gede. Nih, eyang aja mainan online loh. Ya, teman-teman, ini bukan cuma gambar semata loh. Beneran, saya punya tim yang usianya 65 tahun dan 74 tahun yang saya bina untuk menghasilkan income dari online dan bisa. Eyang, cucu 2 sama cucu 7 kalau nggak salah. Beliau eyang-eyang, teman-teman. Artinya apa? Kalau eyang-eyang aja bisa, artinya Anda yang mungkin belum eyang-eyang juga pasti bisa. Kalau eyang-eyang aja bisa, berarti Anda yang sudah senior juga pasti bisa. Ya, jangan bilang kita gaptek. Kalau kita bilang gaptek, catat ya teman-teman ya. Catat nih teman-teman, saya kasih ini nih. Jangan pernah bilang gaptek. Kalau diri Anda bilang gaptek, maka Anda sedang memutus potensi Anda. Kalau Anda bilang nggak bisa, Anda langsung bilang nggak bisa, Anda langsung nggak bisa. Artinya Anda kayak memutuskan Anda nggak bisa. Kalau Anda bilang nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, tapi belum bisa atau belum belajar. Kalau Anda bilang gaptek, bukan gaptek, karena Anda belum tahu. Ya, nah, karena faktanya hampir semua orang terhubung dengan online. Ya, era Gojek, era GoFood, ini era pandemi. Jadi pandemi aja mungkin akan berakhir kalau kata WHO itu 2022. Ya, bukan 2021, teman-teman. 2022. Karena proses recovery itu butuh waktu lama. Vaksin butuh didistribusin selama 6 sampai 12 bulan. Start Januari 2021. Lalu kita UKM gimana, Mas? Piye carane? Tenang, teman-teman, jangan khawatir. Ayo kita belajar. Saya dampingi Anda. Kita kerja bareng. Saya bantu. Etnovet, Kementerian UKM, Madindo, bantu. Jangan khawatir. Ya, kita belajar sama-sama. Dan yang kelima adalah ini era online. Era bisnis online, era di mana kita sama-sama, berubah sama-sama, mencari solusi. Bukan apa ya teman-teman, kebayang nggak? Ini era bukan kita
menyalahkan ini era di mana kita bukan apa ya, kenapa sih pemerintah gimana kayak ada nggak akan bisa enggak ya. Saya bersyukur loh. Jadi istilahnya tuh kayak kalau kemarin partner saya bilang ini COVID Academy. Tahu nggak teman-teman COVID Academy? COVID Academy adalah kondisi di mana Tuhan mengizinkan COVID untuk mendorong kita para UKM itu bergerak dewasa, grow up sehingga kita tidak nyaman, tidak dengan zona nyaman. Gini, kebanyakan UKM itu ya udah nunggu ada customer yang datang ke toko, nunggu ada customer yang datang ke tempat kita. Kemarin saya baru ngebina salah satu binaan saya jualan batik di Banyuwangi. Ya, omsetnya drop 89% alias tinggal 11%. Dan beliau lagi saya bina untuk bisa menghasilkan income dari online. Dan dia bilang begini, Mas, mungkin Tuhan mengizinkan pandemi COVID untuk membuat kami itu belajar, memaksa diri kami untuk belajar. Yes, betul banget. Ya, dan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersyukur, maka kita nggak akan mau move on. Kita nggak akan bisa move on. Ya. Nah, semua bisa bisnis dari rumah. Semua bisa bisnis online. Anda bisa jika tahu caranya. Sekali lagi, Anda bisa jika tahu caranya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Ya, ini dia kunci sukses, kiat sukses membangun bisnis di era online. Yuk, catat teman-teman. Yuk, catat ya. Yang pertama, miliki mindset. Miliki satu keinginan untuk upgrade skill. Yang kedua, goal setting. Anda harus punya goalnya. Yang ketiga, pilih produk potensial. Yang ketiga, pilih produk potensial. Yang keempat, belajar ilmu funneling. Belajar ilmu funneling. Yang keenam, gunakan sosial media. Yang kelima, gunakan sosial media. Yang keenam, terapkan ilmu CCF. Apa itu CCF? Nanti kita pelajari. Yang ketujuh, bangun tim reseller. Nah, teman-teman, materi 1 sampai 7 hari ini kita akan bahas pemaparannya. Tapi untuk detailnya, untuk latihannya, untuk poin-poin sampai breakdown contohnya, kita akan bahas di 7-8 hari ke depan. Pokoknya enak banget teman-teman. Kita breakdown semua materinya dan saya berdoa semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya. Jadi bisa kita berdoa ini jadi wasilah buat kita. Jadi jalan ketika kondisi lagi nggak mudah. Ya, saya berdoa buat teman-teman semua, program ini bisa menolong Anda, menaikkan income Anda, penghasilan Anda, dan Anda bisa berhasil. Ya, yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah mindset dan upgrade skill. Ya, yang pertama adalah mindset dan upgrade skill. Ya, oke. Mengapa bisnis online? Ya, karena relatif mudah menjalaninya. Ya, relatif mudah menjalaninya. Tetapi ingat, tetap perlu belajar. Anda bikin toko aja, Anda butuh 2-3 tahun, benar kan? Saya membina lebih dari 300 toko Sampurna yang dibina sama Sampurna, namanya SRC. Kalau teman-teman tahu. Toko kelontong yang saya bina, saya ajarkan bisnis online. Dan teman-teman tahu nggak? Mereka bisa omsetnya meningkat. Karena low cost, teman-teman. Bahkan bisa tanpa modal. Materi yang saya berikan hampir semuanya tanpa modal. Tapi ingat, modal uang memang tidak. Tetapi modal niat, teman-teman. Serius, Anda perlu modal niat. Nggak cukup Anda cuma modal mau. Nggak cukup Anda cuma modal pengen. Anda harus punya niat usaha 100%. Bisnis online punya akses menjual jauh lebih luas. Ya, bisnis online punya akses menjual jauh lebih luas. Dan yang keempat adalah resiko lebih rendah. Daripada Anda sudah sewa ruko, udah biaya mahal, tiba-tiba nih saya pernah ngalamin teman-teman, aduh sedih banget. Sewa mahal-mahal, ratusan juta, tiba-tiba jalanan depan dicor. Itu ayam geprek saya teman-teman. 1,5 bulan, no omset, nggak bisa dapat income. Nggak pakai cang-cincong, ayam geprek saya tutup. Kenapa teman-teman? Di depan rumah, dicor, 2 jalan, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Daerah Bogor saat itu. Tapi kalau online kan enak.
Resikonya jauh lebih rendah. Ya, kita nggak perlu pusing ada preman, karena dulu waktu saya bikin resto, ada preman teman-teman. Ya, jadi benar-benar apa ya, bersyukur. Dan yang kelima adalah bisa meraih income jauh lebih besar. Jadi buat teman-teman semua, yuk kita bangun bisnis. Semua orang bisa, semua orang bisa, semua bisa punya kemampuan mulai. Saya dan Anda, bisnis online itu mudah asal tahu caranya. Sekali lagi, bisnis online itu mudah asal Anda tahu caranya. Yang ketiga, Anda perlu upgrade. Facebook marketing, WA marketing, Instagram marketing, ilmu copywriting, teknik jualan closing, dan membangun reseller atau tim sales. Ya, silakan dicatat teman-teman. Ini 7 skill yang perlu Anda upgrade supaya untuk menghasilkan income dari jualan online. Kasih gratis materi 4 jutaan, kuota itu cuma 200.000. Ya, terus teman-teman yuk kita berikan feedback positif, masukan positif, input yang positif, tanya juga yang positif, jangan reaktif. Ya, karena kalau ada yang reaktif, nanti panitia atau teman-teman langsung blacklist teman-teman loh, nggak akan diikutin langsung di-kick. Ya jangan, pokoknya bersyukur. Ya, ingat kata kuncinya adalah di-kick. Ini semua baik-baik ya, nggak ada yang bandel-bandel. Saya berdoa, karena kalau Anda rajin, Anda nggak bandel ya, nggak ada yang bandel ya, kita mau sukses bareng, kita mau belajar bareng. Ya, yuk teman-teman, kita berdoa, kita bisa mengupgrade 7 skill ini ya. Nah, yang kedua adalah goal setting bulanan. Yuk, goal setting bulanan. Kita mau masuk awal bulan, ya, ini sudah di akhir bulan, ya. Ini adalah momentum Anda untuk membuat goal setting, ya. Anda membuat goal setting. Nah, berbicara mengenai goal setting, ya, Anda berbicara mengenai target, ya. Ini dia targetnya, ya. Teman-teman, ya, mohon dicatat, ada yang namanya cara menyusun goal. Ada yang namanya cara menyusun goal. Teman-teman, kalau ada masalah tentang teknis, mohon jangan chat di Zoom ya. Sekali lagi, Mbak Mary, ya, mohon jangan chat di grup, ya, mohon chatnya di grup WA atau japri di Mbak Ulfi, Mas Sata, Mbak Ulan, Mbak Ros, ya. Kenapa? Karena tidak boleh chat supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Nanti chat akan dibuka. Kalau putus-putus mungkin masalah sinyal, teman-teman, ya. Tapi kalau ini masih lancar, ya. Ini dia teman-teman, SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time atau timely. Ya, membuat atau menyusun goal, Anda harus memiliki spesifik. Goalnya harus berapa? Angkanya berapa? Bisa diukur. Measurable itu Anda harus ada laporan sehingga bisa diukur. Achievable, tetap menantang, tapi juga achievable. Jangan gini, Anda omset baru 10 juta, pengennya bulan depan 1 miliar. Agak susah, teman-teman. Biasanya omset itu naik di angka 30-50%. 50% pun ya baru 20-30 juta. Kalau Anda 10 juta, pengen naik 1 miliar, wah Anda perlu kerja keras banget. Ya, achievable itu artinya apa? Goal yang Anda buat itu juga harus goal yang apa ya, perlu Anda set ya, dan relevan. Relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Kondisi pandemi, timely, ada waktunya, ada pengukurnya, ada apa ya, periodnya, ya, ada periodnya. Saya nggak mau panjang-panjang, kita langsung contoh ya.
Contohnya, yakin, paham, banyak teman-teman UKM yang jual produk herbal, ya. Nah, contohnya adalah Anda bikin target 30 juta per bulan. Ini target Anda. Target herbal, ya bisa diukur 30 juta per bulan. Harganya 100.000 pieces. Nah, achievable nggak? Nah, target hariannya 10 produk. Artinya, kalau Anda mau mencapai 30 juta, Anda harus punya target harian 10 produk. Kenapa 10 produk? Karena kan satu pieces 100.000, teman-teman. Satu pieces 100.000. 10 produk per hari, 100.000. Ya, selama 30 hari, teman-teman. Selama 30 hari, ya, 1 juta, teman-teman, 1 juta sehari, dikali 30 hari, maka dapatnya 30 juta. Kebayang nggak? Artinya apa? Artinya Anda punya yang namanya goal setting. Ya, punya yang namanya goal setting. Anda punya goal berapa? 30 juta per bulan, harga 100.000, profit. Nanti Anda perlu ukur goal bulanan. Breakdown-nya harian. Misal, profit per produknya 50.000. Profit per produknya 50.000. Misal, goal profit per 7. Kenapa 7? Ya, karena 7 pieces per hari. Target dikali 30 hari, karena sebulan. 7 dikali 50 hari, 7 kali 50.000, 30 hari, dapatnya 10,5. Artinya, goal profit Anda 10 juta per bulan. Kalau saya mau goal 100 juta gimana? Gampang. Naikin aja goalnya. 70 pieces dikali 50.000 dikali 30 hari. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ini namanya goal setting. Lalu untuk pemula gimana? Targetnya 4,5 juta per bulan profit. Ini target UMR. Misal goal profit 4,5 juta per bulan. Satu hari minimal closing 3 per hari. Ya, satu hari ya minimal closing 3 per hari. 3 dikali 50.000 dikali 30 hari, sama 4,5. Artinya ini minimal UMR. Kalau Anda mulai, tapi targetnya 25 juta, ya sehingga duitnya kerasa, teman-teman. Ya, duit kecil, duit gede, capeknya sama. Bener gak? Ya, duit kecil, duit besar, capeknya sama. Ya. Nah, ini dia. Kejar, misalnya gini, Anda mau kejar 15 juta per bulan profit. Ya, kalau misalnya tadi 50.000 ya, hari ini closing 10 per hari. 10 dikali 50.000 dikali 30 hari. Maka Anda akan menghasilkan 15 juta rupiah. Ini adalah goal Anda. Ya, kita akan mulai menyusun goal. Ya, yuk teman-teman silakan ditulis. Silakan tulis di kertas Anda, jangan di Zoom. Sekali lagi, jangan Zoom nanti. Chat di Zoom nanti. Silakan tulis gede-gede, caps lock gede-gede, tulis di kertas nih teman-teman. Siapa yang punya kertas di kertas gede-gede? Taruh depan kamar Anda. Kalau perlu di toilet, jadi kalau ke toilet selalu keinget goal Anda. Ya, taruh depan meja kerja Anda. Ya, UKM harus punya meja kerja di rumah, teman-teman. Meskipun kerja dari rumah, Anda harus punya meja supaya Anda serius. Jangan melantai. Kalau melantai nggak serius. Lagi cuma pakai dasteran. Ya, kan nggak apa-apa mas bisnis online. Nggak apa-apa juga. Tapi supaya kita profesional. Berapa goal income Anda yang Anda ingin targetkan? Saya beri waktu selama 30 detik ya. Saya beri waktu selama 30 detik. Yuk, silakan tulis. Goal Anda berapa per bulan? Goal profit ya. Sudah? Oke, kalau sudah yuk lanjut ya. Sip. Ya, yang berikutnya.
Pertama, mindset, upgrade. Yang kedua lah ya, Anda punya goal. Yang ketiga adalah memilih produk potensial di era online. Catat teman-teman. Yang ketiga adalah pilih produk potensial di era online. Itu perlu Anda screening menggunakan beberapa sekali lagi ya, perlu Anda screening. Screening itu apa ya? Filtering ya. Beberapa poin-poin. Yang pertama adalah dibutuhkan market luas. Mudah untuk jual reseller. Sebentar ya Mas. Smart reseller itu omsetnya satu bulan bisa setengah sampai 1 miliar, ya. Satu unit divisi saya bisa 1 sampai 2 miliar pakai reseller. Dari satu unit divisi ya, saya punya berapa? Artinya apa? Artinya Anda bisa membangun bisnis Anda dengan jauh lebih mudah dengan adanya unik dan memiliki kelebihan. Unik dan memiliki kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan, aduh, teman-teman bakal susah nanti naikin penjualannya. Memberikan margin yang menguntungkan. Yang berikutnya adalah memberikan margin yang menguntungkan. Mudah dikirimkan via online. Sekali lagi, mudah dikirimkan via online. Tidak sulit untuk dijelaskan ke market. Tidak sulit untuk dijelaskan ke market. Kalau susah dijelaskan ke market, nanti Anda jualan online susah. Karena kan kita nggak bisa ketemu orang, harus online. Artinya jual produk yang jangan susah. Misalnya gini, Anda menjual produk herbal yang memiliki 7 tingkatan ini, yang cara pakainya harus menggunakan 15 step, 15 stepnya harus menggunakan alat bantu. Aduh, ribet bener. Ya. Jualan herbal tuh yang tinggal minum, ya. Jadi setelah makan, gampang Bu, enak. Karena kalau dibikin rumit, pasti konsumen Anda bakal beralih. Konsumen tuh maunya dimudahkan, ya. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Contoh industri bisnis yang potensial di era online. Kesehatan, ini lagi booming banget. Goods and fashion, barang-barang dan fashion. Skincare, jasa dan edukasi, kuliner, others and potential, produk-produk lain yang memang secara terbukti itu bisa menghasilkan income di era pandemi. Ya, jadi buat teman-teman semua, fokus Anda kembali lagi ya. Yuk, pilih produk yang memang memiliki potensi untuk bisa menghasilkan income, terutama di era pandemi. Nah, terus bagaimana kalau belum punya produk sendiri, Mas Hermas? Bagaimana kalau kita belum punya produk? It's okay. Anda bisa menjadi seorang reseller. Sekali lagi, Anda bisa menjadi seorang reseller. Apa itu reseller, Mas Hermas? Nih, reseller itu adalah Anda membantu menjualkan produk owner, produk pabrikan, atau produk distributor. Stepnya seperti ini. 1. Anda menerima pemesanan dan pembayaran dari pelanggan. Lalu Anda memesan dan membayar ke toko. Dan toko akan mengirimkan barangnya ke pelanggan. Ya, ke pelanggan. Kebayang nggak teman-teman? Ini adalah proses tentang reseller. Artinya Anda yang tidak punya produk, Anda yang tidak memiliki produk sendiri, jangan khawatir, no worry. Jangan khawatir, saya juga menjual produk yang bukan produk saya kok. Bisa omsetnya gede nggak? Bisa 1-2 miliar? Bisa menghasilkan profit 30-60 sebulan profit loh. Ya, profit yang masuk ke rekening. Bahagia kan? Dan itu bukan produk saya sendiri. Artinya apa? Bisa. Jadi buat teman-teman semua, bisa. Saya juga punya produk sendiri nggak Mas Hermas? Ada. Produk yang mana? Jasa ada. Ya, online ada. Ya, artinya bisa banget. Ya, artinya bisa banget. Ya. Nah, gimana Mas cara mulainya bisnis online? Gimana Mas caranya jadi reseller? Mulai dari yang kecil, mulai dari yang simple, dan tentu saja mulai dari sekarang. Nah, catat teman-teman. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang simple, mulai dari sekarang. Karena kalau kebanyakan plan, kebanyakan rancangan, kebanyakan nulis, aduh, teman-teman, keburu ditikung, teman-teman. Ditikung tuh nyesek, bener nggak? Ya kan? Ditikung tuh nyesek, ditikung sama tetangga kita, ternyata duluan bikin pecel lele. Ternyata Pak RT duluan jualan gitu. Mungkin jangan-jangan Pak RT-nya ikut program Kementerian UKM. Jangan-jangan ikut akademi reseller, ya. Jadi buat teman-teman semua, yuk, jangan nunda, langsung praktek. Saran saya, yuk,
pada saat program ini berjalan, jangan nunda, langsung praktek supaya Anda menjadi pioneer, jadi pionir. Nah, kalau reseller gimana kelebihannya? Karena reseller itu fokus ke profit, sama kayak bisnis online. Kenapa bisnis online? Work from home. Anda bisa bekerja dari rumah. Simple, siapapun bisa. Simple, siapapun bisa. Jadi Anda bahkan di batch 1 kemarin itu ada 100 lebih orang-orang yang hadir, ya. Mereka itu, ya teman-teman perhatiin baik-baik ya. Mereka itu ketika hadir, mereka bilang bahwa menarik ya Mas Hermas ya. Program ini sebenarnya sederhana. Kita tinggal praktekin step by step-nya. Yang bikin nggak mulai adalah kadang-kadang kita itu karena kebanyakan berpikir sampai lupa praktek. Padahal nggak boleh. Anda harus banyakin praktek. Sambil jalan sempurnakan. Jangan nunggu gini, nunggu mas sempurna, nunggu ada packagingnya, nunggu ini, nunggu itu, nunggu sempurna. Nunggu sempurna teman-teman, nanti nggak akan mulai-mulai. Jadi saran saya adalah, nih, catat teman-teman, mulai segera, sempurnakan sambil jalan. IG saya profilnya masih jelek, FB saya profilnya belum bagus, saya belum jago nulis. Teman-teman perhatiin baik-baik, catat ya. Jangan nunggu sempurna. Mulai dulu, sempurnakan sambil jalan. Jangan nunggu sempurna. Mulai dulu, sempurnakan sambil jalan. Ya. Nah, Mas Hermas, kalau saya nih pengen bisnis online tapi belum ada ide bisnis online. Saran saya untuk mencari ide bisnisnya, mulai dengan mencari problem. Kok cari problem, Mas Hermas? Yes, saya waktu bikin program website hingga punya 3.000 klien, problem UKM adalah mereka nggak punya jasa website yang murah. Kami di Web Praktis itu punya website yang harganya di bawah 1 juta, klik, nggak perlu jasa maintenance, ya. Teman-teman bisa ngerjain sendiri, langsung jadi webnya. Nggak perlu hitungan berhari-hari, bahkan 1 hari jadi. Ya, saya cari problemnya. Kayak kemarin program Akademi Reseller. Saya nggak nyangka, kami setiap Senin dan Kamis membina lebih dari 2.200 member. Ya, Senin dan Kamis setiap malam saya membina 2.200 member. Problemnya banyak UKM yang mereka tidak memiliki kemampuan berjualan di online. Oleh karena itu kita bikin program Akademi Reseller. Jadi buat teman-teman semua, yuk, ya, teman-teman tinggal cek market, kebutuhannya apa, validasi, survei kebutuhannya apa, ya. Lalu teman-teman tes, ya, tes 1 bulan berhasil nggak? Kalau berhasil, ya perbesar. Kalau nggak berhasil, evaluasi, ya. Kebayang nggak teman-teman? Ini cara yang sederhana membangun ide bisnis. Ini dia. Ini ide bisnis yang Etnovet jalankan. Etnovet jual jasa web, produk retail, makanan, jasa, edukasi, care, program diet, produk herbal, in-house training, percetakan, akademi reseller, in-house partner, gitu ya. Artinya apa? Kami berjualan produk ini karena dasarnya adalah melihat kebutuhan. Ya, Mas Hermas kalau jalan bisnis segini banyak, bisa fokus nggak? Kan saya membangun tim, teman-teman. Saya membangun bisnis tim. Supaya apa? Supaya tim-tim kita, supaya teman-teman dan divisi bisa berjalan sesuai dengan plan-nya. Jadi buat teman-teman semua, ya, yuk mulai cari bisnis, atau kalau ini ada yang belum punya bisnis ya, pilih bisnis yang memang dibutuhkan market. Kalau bisnis yang lagi nggak dibutuhkan market di era sekarang, misalnya kayak travel lagi susah ya apalagi haji umroh itu lagi nggak mudah. Saran saya teman-teman, ya, yuk, ya, Anda perlu legowo. Saya perlu rendah hati. Saya punya IO teman-teman, tutup. Tim IO saya harus saya moving ke in-house training. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman? Jangan akhirnya jadi tegar tengkuk. Jadi akhirnya saya kekeh. Saya nggak akan mau berbisnis ini karena menurut saya lebih suka bisnis yang seperti ini. Hey, teman-teman, yuk fokus untuk berbisnis. Fokus Anda adalah menghasilkan income. Ingat teman-teman, fokus Anda adalah menghasilkan income. Ya, apapun bisnisnya nggak apa-apa selama kalau untuk Kemenkop itu harus produk lokal ya. Ya, jualan kan Anda nggak harus create produk sendiri. Ya, fokus Anda ke income. Pengalaman saya begini teman-teman. Karena Anda kalau fokusnya ke bisnis doang, ya belum tentu menghasilkan income gede. Tapi kalau fokusnya ke income, maka sudah pasti punya bisnis gede.
Ya, banyak orang bisnisnya gede, tapi nggak ada duitnya karena main hutang, sehingga dia harus fokus untuk bayar hutang, teman-teman. Saya sering ngalamin itu, ya. Dan saya nyadari bahwa itu nggak baik, itu nggak baik. Jadi lebih baik fokus untuk gedein income, apapun produknya, apapun bisnisnya. Saya percaya, ya Anda pasti bisa. Yang penting yuk ikuti program pembinaan ini biar Anda belajar. Ya. Yang keempat, belajar ilmu funneling. Yang keempat, belajar ilmu funneling. Apa itu ilmu funneling, Mas? Nih, funneling adalah memperbanyak calon pembeli. Catat nih, teman-teman. Funneling adalah memperbanyak calon pembeli. Kalau di era online, kita nggak bisa ujuk-ujuk jualan. Mungkin kalau pasar, di toko, di pinggir jalan, beda loh teman-teman. Jualan online sama jualan offline itu beda. Kenapa beda, Mas Ernest? Karena kalau jualan online, teman-teman perlu belajar namanya membangun kolam, ya, membangun kolam, membangun calon pembeli, membangun calon pembeli. Makin besar kolam, semakin besar closing Anda. Kolam prospek itu mirip kayak kolam ikan. Kita berikan makan di kolam ikan itu dengan postingan, dengan edukasi, dengan tips. Sehingga ikan-ikan itu makin gemuk, ketika udah gemuk baru kita bisa infokan produk kita. Contoh kolam prospek Facebook, Instagram, grup WA, daftar nama. Ini adalah contoh kolam prospek di online. Telegram juga bisa, ya, email juga bisa. Tapi pilih yang Anda cukup atau misalnya yang sesuai, yang Anda cukup memudahkan, jangan yang bikin rumit. Kalau Anda bikin rumit nanti malah jadi nggak semangat, banyak teman ya. Kebayang ya? Jadi buat Anda semua, ya, yuk Anda atau kita perlu fokus untuk membangun ya, membangun bisnis yang memang bisnisnya itu adalah awal mulanya membangun kolamnya dulu, ya. Kolam prospek itu dibangun karena semakin besar kolam prospeknya, makin besar potensi closing. Makin besar potensi closing. Kenapa ilmu funneling penting? Karena ada yang namanya konsep cold market, warm market, hot market. Apa itu Mas Hermas? Udah pelajari dulu, nanti kita belajar bareng-bareng. Itu mempermudah closing. Cold market, warm market, hot market. Cold market itu orang di online yang belum kenal dengan Anda, ya, belum kenal dengan Anda. Warm market sudah kenal dengan Anda, tapi belum dekat, belum dekat. Hot market sudah dekat, ya tinggal beli, dia udah tinggal beli, ya. Cold market itu adalah follower friend Anda yang belum kenal Anda. Anda mau posting kek, mau jualan kek, klik-klik. Cuma like doang, nggak ada yang beli. Itu karena market Anda masih cold, ya. Baru Anda ubah dengan warm, dengan cara interaksi, bangun hubungan. Baru pelan-pelan nanti berubah jadi hot market. Ini dia contohnya nih. Cold market, warm market, hot market. Sekali lagi teman-teman, cold market, warm market, hot market. Ya. Dan ingat teman-teman, ya, cold market itu adalah produk mereka belum beli sama kita. Warm market, mereka berminat. Ya, mereka berminat, tapi belum beli. Berminat. Yang berikutnya hot market. Hot market mereka membeli. Hingga akhirnya mereka menjadi seorang pelanggan kita. Ya, mereka jadi pelanggan kita. Cold market, warm market, hot market. Cold market itu kayak gini, teman-teman. Anda nih lagi di mall. Ya, misalnya Anda nih, bapak-bapak ya, bapak-bapak atau mas-mas nih di mall. Ya, ketemu cewek cantik nih. Ya, aduh kayaknya dia soleha banget, pakai hijab cantik banget ya. Terus Anda nih, karena kan dia cold market ya, belum kenal Anda. Anda tengin dia, ya, Mbak, mau nggak nikah sama saya? Bayangin teman-teman, coba kalau Anda nih sebagai ceweknya, apa yang Anda lakukan? Pasti ditampar dong. Pak, kebayang nggak? Siapa? Kamu siapa gitu? Kalau mungkin anak gaul, lo siapa? Siapa lo? Nah, kebayang nggak? Ya, kebayang nggak teman-teman? Itu kayak cold market, ya, di Facebook, di IG, Anda belum dekat, Anda belum dikenal, terus Anda pengen jualin ke dia. Mereka kan nggak percaya sama Anda. Itu kayak kita, karena kan
closing itu kayak menikah, teman-teman. Ya, closing itu kayak menikah. Anda pasti mau menikah sama orang yang bisa dipercaya, bener nggak? Nah, sama. Anda pasti pengen beli di bisnis online, beli barang online pada orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, yuk, kita perlu belajar caranya. Nah, ini dia. Cold market, warm market, hot market. Cold market tidak tahu produk. Medianya kolam market, sosial media. Actionnya edukasi, lebih bermanfaat. Warm market, tahu produk, tertarik, ya. Medianya kolam market, sosial media, dan WA. Actionnya edukasi, info, benefit produk. Edukasi, info, benefit produk. Hot marketnya siap membeli. Medianya WhatsApp. Actionnya sales gimmick atau sales promo. Ya, contoh ya. Kita berikan contoh ya. Contohnya adalah misalnya Anda herbal diet ya. Oke, herbal diet. Pada saat Anda ya membangun bisnis misalnya herbal diet, cold market, warm market, hot market. Cold marketnya adalah misalnya tidak tahu produk, maka kuncinya adalah Anda mengedukasi tentang menjaga berat badan. Ya, menjaga berat badan. Ya, tips, sharing. Warm market ya berarti Anda menginformasikan terkait mengenai info benefit produk, testimonial ya. Hot market karena mereka sudah mau beli ya, Anda bisa memberikan sales gimmick, promo paket hemat ya, program sehingga mereka closing. Ini adalah contoh funneling. Sehingga di sosial media itu orang yang tidak tahu jadi tahu ya, akhirnya mereka mau dan akhirnya beli. Nah, ini dia ilmu penting yang wajib Anda kuasai. Silakan di-capture, teman-teman. Nah, ini materi yang akan kita bahas di 8 pertemuan ke depan. Ya, memperbesar calon pembeli pakai ilmu FB marketing, IG marketing, ilmu marketplace. Ilmu FB marketing, IG marketing, ilmu marketplace. Mengubah calon pembeli jadi pembeli, skill copywriting, skill closing, ilmu WA marketing. Ya, skill copywriting, skill closing, dan ilmu WA marketing. Berikutnya adalah melipat gandakan penjualan. Itu adalah hot market. Jadi hot market pakai FB, IG, marketplace. Warm market, creating, closing, WA marketing. Hot market pakai ilmu membangun tim penjualan. Ya, ini dia ilmu penting yang Anda wajib kuasai dan kita akan bahas step by step-nya untuk Anda. Yang kelima, teman-teman, gunakan sosial media. Ya, gunakan sosial media. Why sosial media? WA marketing, FB marketing, IG marketing adalah 3 top apps ranking yang digunakan banyak orang di era online, apalagi di era sekarang. Ya, sosial media sangat powerful, terutama Anda yang sedang memaksimalkan penjualan via online. Tipsnya gimana? Pilih medianya, teman-teman. Pilih medianya, fokuskan. Boleh nggak saya pegang semuanya media? Boleh kalau Anda punya timnya. Tapi kalau Anda sendiri, Anda padat, jangan pegang semua sosial media. Nanti Anda nggak pegang. Kecuali Anda mau nyediain waktu minimal sejam. Kalau ada waktunya sejam, silakan. Ya, cek profil dan konten. Cek profil dan konten supaya profil dan konten Anda itu menarik. Ya, profil dan konten Anda menarik. Ya, mindsetnya membangun sosial media itu bukan cuma branding, teman-teman. Membangun sosial media tujuannya bukan cuma tentang eksis dan keren-kerenan. Membangun sosial media tujuannya memperbesar leads, memperbesar calon prospek, sehingga makin banyak follower, makin banyak friend, makin banyak potensi penjualan yang Anda akan raih. Nah, ini contoh. Ya, ini saya contoh singkat, tapi detailnya saya akan bahas besok. Besok Rabu ya. Nih, add member, tembus minimal 1.500 di awal. Ya, add friend, tembus minimal 1.500 di awal. Rutin posting setiap hari. Ya, supaya FB Anda hidup, IG Anda hidup, ya. Interaksi, ya. Like, reply, comment. Itu kuncinya untuk membangun engagement. Posting dan interaksinya harus setiap hari dan gunakan waktu di jam-jam peak hour. Nah, tenang teman-teman, ini saya akan bahas di hari Rabu. Stay tune. Ya, jam 1 kita belajar tentang Facebook marketing, ya. Nah, buat teman-teman semua, yuk, ini dia 3 sosial media, ya. 3 sosial media simple dan powerful. Facebook, Instagram, WA, ya. Facebook,
Instagram, WA. Ini adalah 3 media yang wajib Anda gunakan dan tujuannya adalah kalau Anda mau powerful di sales online Anda, udah 3 media ini maksimalkan supaya Anda bisa menghasilkan omset nggak cuma puluhan, bahkan sampai ratusan dari media online. Ya. Yang keenam, nah yang keenam adalah gunakan ilmu CCF. Nah, bukan CCM ya, CCF ya. Cuman capi mesra ya itu CCM ya. Oke, gunakan ilmu CCF ya. CCF itu apa Mas Hermas? Nih dia. CCF adalah ilmu penting yang wajib Anda pelajari untuk Anda pelajari di bisnis online. Copywriting, closing, follow up ya. 3 ilmu ini adalah ilmu untuk mengkonversi. 3 ilmu ini adalah ilmu untuk mengkonversi. Copywriting adalah membuat kata-kata yang menjual. Closing adalah untuk membuat mereka transaksi. Follow up buat mereka yang masih nunda untuk segera transaksi. Atau mereka yang sudah transaksi, bikin mereka jadi transaksi lebih banyak. Ya, kebayang ya teman-teman ya. Oke, contoh. Copywriting adalah kata-kata promo yang menjual. Tujuannya untuk meyakinkan calon pembeli. Penerapan copywriting penting untuk bisnis online yang Anda bangun, ya. Nah, materi copywriting akan kita bahas di materi yang kelima, ya. Enak teman-teman, di materi kelima atau keenam. Pokoknya 5 atau keenam kita bahas copywriting. Saya akan bahas detailnya, step by step-nya, dan Anda akan belajar bagaimana caranya Anda menghasilkan income modal kata-kata. Keren banget, ya. Berikutnya adalah teknik closing. Teknik closing mempercepat prospekan calon pembeli transfer. Teknik closing mempercepat prospekan calon pembeli transfer. Nih contoh ya, semakin cepat transfer, semakin cepat ikut kelas Bu. Semakin cepat transfer, semakin cepat kami mengirimkan barangnya Bu. Saran saya segera daftar sebelum harga normal ya Bu. Misalnya Anda mau rekrut reseller, saran saya segera transfer ya Bu sebelum harga normal. Karena kita lagi ada promo. Khusus untuk yang transfer lebih cepat akan saya berikan bonus khusus. Ya, khusus untuk yang transfer lebih cepat akan saya berikan bonus khusus. Misalnya ebook, misalnya materi gimmick. Intinya adalah Anda menyiapkan materi closing. Ya, ini materi closing kami bahas di materi yang ketujuh. 7 atau 8 ya? 7 ke 6 ya, lupa. Ya, ke 6 kayaknya. Lalu follow up. Nah, Anda gunakan teknik follow up. 2 kali 24 jam wajib follow up. Biasanya follow up ya, misalnya sebelum promo atau setelah promo pada saat session program. Berikan poster promo. Nah, jika belum ditransfer, ya kita gunakan postingan gambar misalnya sebelum program atau sebelum promo, sebelum teknik sales promo. Selamat siang Pak, saya mau konfirmasi apakah jadi ikut program ini, misalnya kelas reseller, Anda mau bangun rekrut reseller. Ini contohnya contoh reseller kan. Kebetulan beberapa saat lagi kelas rekrut reseller sudah akan dimulai. Saran saya segera daftar ya Pak sebelum harganya normal. Ini contoh cara follow up ya. Nanti kita akan bahas teknik follow up secara detail ya. Intinya Anda akan belajar cara memfollow up, cara mengclosing dengan cara yang elegan ya, sehingga Anda bisa menghasilkan income, bisa menghasilkan penjualan itu repeat ya. Karena kuncinya ada di closing, kuncinya ada di kuncinya ada di bagaimana Anda cara follow up. Nah, yang ketujuh adalah membangun tim reseller. Nah, ini adalah kunci rahasia saya bisa melipat gandakan omset. Ya, kalau teman-teman mau melipat gandakan duit ya, jangan kedukun. Ya, kalau melipat gandakan duit jangan kedukun. Ini nih, ya belajar bisnis online di Kementor, membangun tim reseller. Ya, nah kenapa reseller begitu penting? Low cost, efektif meningkatkan omset. Karena ini adalah konsep faktor kali. Ini adalah konsep faktor kali. Makin banyak resellernya, makin besar potensi penjualan Anda. Channel yang adalah reseller adalah distribusi, ya, yang akan mendistribusikan produk Anda, dan mereka juga akan menjadi promotor. Mereka akan mempromosikan produk Anda. Jadi semakin banyak reseller yang Anda bangun, semakin besar ya potensi produk Anda dipromosi. Saya nggak pernah promosi kue lebaran saya nggak pernah promosi jilbab saya nggak pernah promosi buku saya. Siapa yang promosi Mas Hermas? Tim reseller. Anggaplah saya punya 3.000 reseller, kan saya di produk buku kan 3.000 reseller. Satu reseller punya 1.000 friend di FB.
Artinya kalau 3.000 reseller dikali 1.000, 3 juta jangkauan. Keren banget ya. Artinya teman-teman, wih, emang udah potensi banget teman-teman ngebangun tim reseller. Ya, karena kuncinya adalah Anda perlu membangun reseller dengan konsep yang benar. Contoh, jualan baju 1 bulan 50.000. Ya, artinya Anda bisa menghasilkan income 5 juta. Kalau misalnya jualan 100. Ya, kalau Anda bisa dapat satu profit, satu baju 50.000, Anda bisa dapat 5 juta kalau jualan 100. Kalau jualan baju dengan 50 reseller, anggaplah profit ke reseller, misalnya satu reseller jual 20 aja gitu ya. Misalnya kita bisa bagi profitnya 25.000. Satu reseller misalnya 20 aja. Nah ya, misalnya nggak usah 50 reseller deh. Ya, 30 reseller dikali 25.000 dikali 20, ya, kebayang nggak teman-teman? Bisa menghasilkan 15 juta rupiah. Ya, kebayang nggak teman-teman? Jualan 20, resellernya ada 30, komisi 25.000, bukan 5 juta yang Anda dapatkan, tapi 15 juta. Artinya apa? Reseller powerful banget. Nah, proses membangun bisnis dengan tim berjualan itu akan kita bahas di session yang ke-8. Ya, pilih produk dan bisnisnya yang akan Anda bangun untuk membangun reseller. Siapkan media sosialnya supaya medsos Anda bisa semakin potensial, makin besar untuk merekrut. Mulai proses rekrutmen dan mulai bina secara intens supaya para reseller Anda itu bisa menghasilkan income hasil dari pembinaan yang Anda lakukan, ya. Dan kunci sukses membangun tim ada 5, teman-teman. Produknya harus tinggi permintaan atau high demand. Yang kedua harus menguntungkan. Yang kedua tentu harus menguntungkan. Yang ketiga, kalau bisa ada minimal sistem dropship, sehingga para reseller nggak perlu stok barang, kecuali distributor. Yang keempat, pembinaannya rutin. Ya, jangan pembinaannya kencang di awal, habis itu nggak pernah. Saya membina rutin ya. Jadi di program Akademi Reseller kami membina tim-tim itu bina rutin seminggu 2 kali. Lalu berikan reward, berikan pembinaan, memberikan kayak semacam bonus sehingga mereka merasa di-appreciate, dihargai, diberikan bonus dan reward. Ini adalah 5 hal yang bisa Anda bangun, Anda lakukan untuk membangun bisnis, membangun reseller. Ya. Nah, ya, oke. Nggak terasa teman-teman. Ingat, sukses harus menjadi seorang yang profesional. Sukses harus menjadi seorang profesional. Ya, jangan apa itu profesional, Mas Ernst? Profesional itu kayak bekerja, teman-teman. Bukan berarti Anda ya bekerja sebagai pebisnis UKM itu ketika butuh duit baru jualan. Kalau nggak butuh duit nggak jualan, nggak boleh, teman-teman. Ya, karena kita kayak bekerja. Saya punya tim yang bekerja di Telkom, saya punya tim yang bekerja di gudang garam, ya di Bank Mandiri. Profesional itu artinya Anda bekerja 8 jam. Teman-teman saya bisnis online, saya bekerja 8 jam. Saya nyiapin konten, ngebina, saya bekerja. Jangan berarti teman-teman jualan online, di bisnis online tuh kerjanya cuma sejam 2 jam. Ya nggak apa juga sih sejam 2 jam. Kalau Anda udah punya resellernya, kalau produk Anda sudah mature, kalau omset Anda di atas 100 juta, boleh. Itu pun saya omset di atas 100 juta, bekerja 8 jam kok. Ya, ini dia. Profesional sama dengan konsisten. Anda awam, tetap harus praktek langsung. Kuncinya, lakukan setiap hari. Jangan hanya semangat di awal. Catat teman-teman, jangan hanya semangat di awal. Fokus upgrade skill. Sekali lagi, fokus upgrade skill. Karena ingat, penjualan Anda tergantung dari skill Anda. Ingat, omset Anda tergantung dari skill Anda. Semakin Anda skillnya Anda asah, semakin besar potensi omset Anda. Fokus komitmen untuk meraih goal. Jadilah UKM yang profesional. Dari bisnis kecil menjadi besar, Anda harus menjadi UKM yang profesional. Jangan UKM yang maunya diminta, maunya apa ya, disapi. Kalau Anda maunya disapi terus, maka Anda akan terus-menerus menjadi UKM mikro. Saya yakin, saya berdoa buat Anda semua. Anda adalah UKM bukan usaha kecil mikro, bukan usaha kecil menengah. No, Anda di sini adalah UKM. Usaha keren miliaran. Amin ya teman-teman, amin. Karena dulu kami UKM, teman-teman Etnovet UKM. Hingga akhirnya kami punya PT, punya tim, dan kami nggak nyangka hingga akhirnya bisa seperti ini. Itu karena kami mulai dari UKM. Tapi mindset kami benahi. Kami kerja 8 jam, kami ke kantor loh. UKM yang ke kantor ya kami.
Kami ke kantor, kami briefing dengan tim, kami bekerja, artinya ketika kami UKM, tapi kami juga bekerja secara profesional. Ingat, terapkan jam kerja. Pada saat ini materi penting ya. Ini kan saya harus buka tanya jawab jam 2. Ini saya minta 3 menit lagi sebelum nanti tanya jawab. Terapkan jam kerja. Kalau Anda kerja dapat gaji 4 juta per bulan aja. Ingat ya, Anda bekerja gaji UMR 4 juta per bulan aja. Anda mau menyediain waktu 8 jam. Ya. Bahkan Anda 10 jam karena 10 jam, 12 jam, 14 jam ya. Mungkin Anda lama di jalan, mungkin Anda macet naik kereta. Tapi kalau Anda di online ya, bisa dapat income 10 juta, 20 juta per bulan. Masa sih Anda tidak mau nyediain waktu ya jauh lebih banyak daripada kita bekerja sebagai profesional? Karena UKM pun bekerja secara profesional. Kunci keberhasilan di bisnis online adalah menerapkan waktu kerja. Ya, menerapkan waktu kerja. Lakukan secara rutin, ya. Lakukan secara rutin. Nah, pada saat Anda bekerja secara profesional, harus gigih. Nah, ingat ya, harus gigih. Perbanyak belajar. Ya. Jangan lupa belajar harus dibanyakin. Tapi jangan lupa Anda harus tetap massive action, ya. Anda harus tetap massive action. Nah, pada saat Anda massive action, Anda nggak boleh nyerah, ya. Fokus pada prosesnya. Gigih sampai mencapai goal. Kalau goal ada 100 per bulan, atau goal ada 50 per bulan, gigih, jangan nyerah. Ambil keputusan untuk berhasil. Ya, Anda nggak akan bisa berhasil kalau Anda tidak mengambil keputusan. Yuk, tulis teman-teman di catatan Anda sebelum saya buka tanya jawab. Ambil keputusan. Ya, ambil keputusan untuk berhasil. Saya pasti bisa. Maupun Anda gaptek, it's okay. Ya, ambil keputusan untuk jadi profesional. Ambil keputusan bukan jadi UKM yang seumur hidup UKM. Saya sudah 10 tahun UKM, 5 tahun UKM, saya stuck. Ya, saya berdoa program ini menolong Anda naik level. Ya, naik level menjadi UKM yang tadi usaha keren miliaran, usaha kecil miliaran. Ya nggak apa-apa teman-teman. Tapi ambil keputusan. Kami dulu waktu masih UKM, kami ambil keputusan untuk menjadi seorang profesional, untuk menjadi seorang pebisnis UKM yang menghasilkan income dengan cara bekerja profesional. Ya, ini slide terakhir saya. Ya, yuk 100% menjadi profesional. Ya, Anda harus komit, terutama komit untuk belajar dulu, ya. 100% belajar, sediain waktu selama 8 sesi ke depan. 100% action. Jangan kebanyakan belajar, jangan lupa action, ya. Ingat, 100% profesional, 100% belajar, 100% action. Saya berdoa untuk Anda semua, semoga materi ini bisa menolong Anda, terutama Anda yang lagi merintis bisnis online. Saya berdoa, ya, semoga program ini bisa menolong Anda bisa makin omset. Oke? Saya buka sesi tanya jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Saya kembalikan ke Mas Atta. Mas Atta standby ya. Silakan teman-teman ya, siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan. Teman-teman silakan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan boleh chat ya. Boleh chat, terutama buat teman-teman semua yang ingin tanya ya. Chat akan dibuka sama Mbak Ulan, chat akan dibuka sama Mas Hatta, sama moderator.